Baik saudara, kita memasuki otonomi daerah. Soal otonomi daerah, saya memandang ada dua hal yang berbeda, yaitu saya membedakan antara sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya begini, otonomi daerah jelas merupakan hal yang mulia ya, karena bersinggungan secara langsung, berkaitan langsung dengan tujuan kesejahteraan sosial di daerah. Itu positifnya. Yang kedua, demokratisasi kebijakan lokal tumbuh di daerah. Demokratisasi harus menghasilkan kebijaksanaan, demokratisasi harus menghasilkan kebijakan tingkat lokal. Nah, maka dengan adanya otonomi daerah, maka demokratisasi itu tumbuh di daerah. Membandingnya ketika hanya pemilu di zaman Orde Baru atau pemilu 55 tahun 55 zaman Orde Lama. Tapi kita bicara soal demokratisasi, jadi bukan hanya soal kepemiluan. Demokrasi, kepemiluan itu hanya bagian kecil saja dari demokrasi, tapi proses demokratisasi, jadi kesetaraan antara rakyat, kemudian pemerintah mempunyai fungsi atau wewenang, rakyat mempunyai kedaulatan, ini di mix atau dijadikan satu kerjasama yang baik. Itu demokratisasi, di samping kesetaraan di hadapan hukum dan lain-lain ya. Kemudian yang positif yang ketiga adalah adanya pemerataan di daerah-daerah. Nah, itu fungsi atau sisi positifnya ya. Seperti di daerah penghasil sumber daya alam, ya tentu di sana tentu harusnya rakyatnya lebih sejahtera. Tetapi kalau rakyatnya tidak, ya berarti ada pelaksanaan pemerintahan di daerah yang menyimpang, barangkali begitulah kira-kira. Menyimpang dalam konteks tidak menuju kepada tujuan kesejahteraan sosial di daerah. Kesejahteraan rakyat di daerah itu harus tercapai. Kalau enggak ya, sehebat apapun daerah itu, sekaya apapun kekayaannya, sumber daya alamnya, ya kalau rakyatnya di daerah tersebut tidak sejahtera, berarti ada kesalahan. Gitu ya. Itu sisi positif. Kalau sisi negatifnya, otonomi daerah selama ini begini. Demokrasi di daerah, ya sesungguhnya demokrasi bukan hanya di daerah saja ya, demokrasi secara luas itu, atau demokrasi secara nasional, berbiaya mahal. Cuman kalau demokrasi yang dilaksanakan di daerah itu biaya mahalnya langsung tersorot atau terlihat oleh rakyat. Itu demokrasi di daerah zaman otonomi daerah, berbiaya mahal. Anda tahu saja ya, kalau biaya mahal akibatnya apa? Korupsi, sudah pasti, tidak mungkin tidak. Hasil penelitian dari salah satu universitas, 90% anggota DPR atau DPRD, khususnya DPRD ya, yang diteliti karena DPRD adalah yang terpilih 90% menggunakan money politik, yang itu money politiknya tidak seimbang dengan pendapatan halal mereka, tidak seimbang. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk menjadi anggota DPRD tidak imbang dengan pendapatan halalnya, tidak imbang. Sisi negatif yang kedua, menurut catatan saya adalah bahwa kepala daerah yang hasil dari demokrasi di daerah tadi itu menjadi raja-raja kecil. Bayangkan saja, namanya aja raja-raja kecil, dia berkuasa di daerahnya. Ya. Macam-macam lah, berkuasanya bisa akhirnya mendapatkan atau mengumpulkan kekayaan,
juga dinastinya. Saat ini dia jadi raja kecil di daerah, kemudian anak turunnya bisa jadi terus menggantikan, begitulah kira-kira. Belum lagi intervensi dari sebuah partai politik yang berasal dari pusat atau dari nasional, maka tokoh di daerah tergeser. Waduh, sudah, itu sisi negatif ya. Anak dari petinggi partai politik menjadi calon kepala daerah di daerah itu. Nah, sudah, apa berani partai politik di daerah melawan pimpinannya di Jakarta? Ya itulah kepala daerah yang terpilih seperti itu. Ini sisi negatifnya juga ya. Sisi yang negatif ketiga menurut catatan saya adalah korupsi, dan KKN justru merata di daerah-daerah. Itu merata karena kalau sentralistik, pembanding dari otonomi daerah kan sentralistik. Maka kalau yang otonomi daerah, korupsinya ya merata di daerah-daerah. Orang-orang daerah korup sudah gitu, kira-kira gitu, gampang gitulah kira-kira. Terbukti ratusan kepala daerah, ratusan ini kalau menurut catatan ada 300 lebih, hampir 400 kepala daerah atau berapa itu yang sudah tertangkap KPK dan dihukum. Belum lagi yang ditangkap oleh kejaksaan, ditangkap oleh kepolisian ya. Banyak sekali lah di Jawa. Maka itulah bukti otonomi daerah, maka korupsinya juga merata karena biayanya mahal, tidak imbang dengan pendapatan halalnya tadi. Nah, itu catatan saya, kritik saya, atau setidaknya evaluasi saya terhadap jalannya otonomi daerah. Lalu bagaimana solusinya dengan adanya sisi negatif tadi ya? Setidaknya itu. Kalau sisi positif tadi pasti silahkan seluruh elemen otonomi daerah, diselenggarakannya otonomi daerah, silahkan itu sisi positif yang saya sampaikan itu dilaksanakan dan diwujudkan. Tapi sisi negatifnya silahkan dikurangi, bahkan dihilangkan. Itu aja selesai. Kalau sudah bisa, maka rakyat akan sejahtera dengan otonomi daerah itu. Kalau tidak, ya sudah, berarti sisi negatif itu tidak hanya 3, tapi mungkin 4, 5, dan seterusnya ya. Itulah kira-kira. Solusinya bagaimana? Saya mengusulkan ada beberapa ya. Pertama, rakyat, kalau saya bilang kesadaran terhadap money politik, maka begini, kesadaran masyarakat ini harus mayoritas rakyat menolak money politik. Ya, kalau 100% pemilih ya yang menolak harus 90% atau 99%, jangan yang malah justru yang menerima yang 90%. Kalau kenyataannya yang menerima money politik itu 90%, ya sudah. Sesungguhnya itu otonomi daerah yang menyesatkan, sesungguhnya otonomi yang tidak mensejahterakan. Bila mayoritas rakyat money politik, maka yang solusi yang pertama, mayoritas rakyat harus sadar menolak money politik. Yang kedua, kaderisasi terhadap atau kaderisasi partai politik untuk menghasilkan keunggulan sumber daya manusia. Jangan hanya karena bau kentut lalu menjadi tokoh partai politik padahal nggak bisa apa-apa, atau kurang ya, tidak berkualitas, atau karena suka cium pantatnya pimpinan lalu jadi kader seolah-olah unggul padahal juga tidak unggul. Nah, ini tidak boleh ya. Karena partai politik salah satunya berfungsi untuk bagaimana memunculkan tokoh yang berkualitas yang bisa membawa kesejahteraan rakyat atau yang bisa membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bisa berkhidmat kebijaksanaan Sulawesi keempat karena mewakili rakyat. Nah, maka kaderisasi partai politik harus bisa mewujudkan keunggulan sumber daya manusianya. Yang ketiga, ini
rupanya banyak pendukung, mayoritas banyak masyarakat yang masih mendukung, yaitu dinasti politik. Anaknya bupati, istrinya wali kota, mencalonkan wali kota berikutnya, anaknya, keponakannya jadi DPR RI, DPRD dan seterusnya, dinasti politik ya. Ini ya nggak boleh ya, ini harus solusinya ini harus dihilangkan, menghapus ya. Maka taruh kata sederhananya ya giliran saja lah, jabatan itu giliran dengan banyak orang gitulah, karena kualitas orang itu tentu ada ada banyak orang, dan banyak orang itu tidak hanya pada keluarganya saja, ada orang lain. Nah, maka bergiliran saja dinasti politik ini yang harus dihapus, jangan diterima, jangan malah didukung ya. Para tokoh agama, tokoh kepercayaan, tokoh masyarakat, intelektual ya, harus menolak dinasti politik. Tokoh-tokoh politik, pimpinan-pimpinan partai politik justru harus tidak memunculkan dinasti politik ini. Munculkan kader dari partai politik yang berkualitas. Solusi yang saya tawarkan yang keempat atau terakhir adalah penegakan hukum yang tegas ya. Jadi penegakan hukum yang tegas, tapi juga sekaligus dibarengi dengan pengurangan, penghapusan penegak hukum yang buruk gitu. Karena percuma negara kita berteriak tentang penegakan hukum, tetapi penegak hukumnya yang buruk masih menjalankan penegakan hukum, terseok-seok pasti. Maka penegakan hukum yang tegas sekaligus dibarengi dengan pengurangan penegak hukum yang buruk. Percayalah, masih banyak intelektual hukum yang bisa menggantikan mereka yang buruk-buruk tersebut, supaya penegak hukum itu atau penegakan hukum itu menjadi benar-benar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkeadilan, pemberantasan korupsi yang benar-benar akan menuju korupsinya diberantas tuntas gitu. Koruptor tidak akan bisa selesai selama masyarakat masih menerima money politik, kaderisasi partai politik masih pada lingkungan sekitarnya saja, penegak hukum masih banyak dihuni atau masih ada penegak hukum yang buruk, ya tentu penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Kepemimpinan di daerah, otonomi daerah juga tidak akan berjalan dengan baik. Kalau semua tidak berjalan baik, maka rakyatlah yang menjadi korban. Demikian, kita ketemu dalam materi selanjutnya. Terima kasih.